Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fama Khairunisa dengan NIM akhir 23041200011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum laboratorium lingkungan pengenalan K3. Yang pertama yaitu definisi K3 di laboratorium. Apa itu K3? K3 merupakan serangkaian prosedur, peraturan, dan tindakan pencegahan yang bertujuan melindungi tenaga kerja, lingkungan, serta peralatan dari potensi bahaya yang dapat terjadi selama aktivitas laboratorium. Penerapan K3 yang baik membantu mencegah cedera, paparan zat berbahaya, dan kerusakan fasilitas, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Selanjutnya yaitu aspek utama. Terdapat 7 aspek utama K3 di laboratorium. Yang pertama yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya seperti bahan kimia beracun, listrik, dan radiasi untuk mencegah kecelakaan. Yang kedua yaitu penggunaan APD, yaitu memakai sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas laboratorium sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penanganan bahan kimia, menyimpan, menggunakan, dan membuang bahan kimia dengan aman sesuai prosedur. Yang keempat yaitu prosedur darurat, menyediakan alat pemadam kebakaran, pencuci mata darurat, serta memahami jalur evakuasi. Selanjutnya yang kelima yaitu pengelolaan limbah, memisahkan dan membuang limbah laboratorium dengan aman agar tidak mencemari lingkungan. Yang keenam yaitu penggunaan peralatan, mengoperasikan alat sesuai standar operasional untuk menghindari cedera atau kerusakan. Yang terakhir yaitu pelatihan K3, memberikan edukasi rutin kepada pekerja agar memahami dan menerapkan prosedur keselamatan. Di sini ada alat laboratorium. Yang pertama yaitu ada gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, Erlenmeyer, mikroskop, gelas ukur, labu didih, botol semprot. Selanjutnya yaitu pembakar spiritus, stopwatch, garpu tala, magnet U, cawan Petri, kacamata pelindung, rak tabung, dan labu destilasi. Selanjutnya yaitu potensi bahaya. Yang pertama ada bahaya kebakaran dan ledakan dari zat atau bahan yang mudah terbakar atau meledak. Yang kedua, bahan beracun, korosif, dan kaustik. Selanjutnya yaitu bahaya radiasi dan luka bakar. Dan yang terakhir, shock akibat aliran listrik dan luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Di sini ada simbol bahan kimia. Simbol yang pertama yaitu artinya merusak kesehatan. Yang kedua, mudah meledak. Yang ketiga, bahan mudah teroksidasi. Selanjutnya, bahan mudah terbakar. Dan selanjutnya yaitu bahan sangat mudah terbakar. Selanjutnya, bahan beracun, sangat beracun, bahaya iritasi, bersifat korosif, serta berbahaya bagi lingkungan. Di sini juga ada simbol keamanan fisik. Yang pertama yaitu menggunakan helm pengaman. Selanjutnya menggunakan sepatu pengaman. Yang ketiga menggunakan pakaian kerja atau jas lab. Yang keempat menggunakan sarung tangan. Yang kelima menggunakan kacamata pengaman. Yang keenam menggunakan masker gas. Yang ketujuh menggunakan masker medis. Dan yang terakhir menggunakan pengaman telinga. Berikut ada beberapa alat pelindung diri atau APD. Yang pertama ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung untuk menghindari kontak zat berbahaya dengan mata. Yang kedua, sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia, panas, atau kontaminan biologis. Yang ketiga yaitu masker atau respirator
untuk mencegah inhalasi gas, debu, atau uap berbahaya. Yang terakhir, menggunakan jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan kulit dari percikan zat kimia atau mikroorganisme. Berikut merupakan prosedur darurat dan keselamatan. Jika penanganan tumpahan bahan kimia jika terkena kulit. Yang dapat dilakukan yaitu dibilas dengan air mengalir. Kemudian, selanjutnya ada evakuasi darurat. Simbol evakuasi darurat digunakan untuk mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi kebakaran atau kecelakaan besar di dalam laboratorium. Selanjutnya, penggunaan alat pemadam kebakaran atau APAR. Biasanya, APAR ini sudah ada di laboratorium untuk memahami jenis pemadam yang sesuai untuk kebakaran listrik, kimia, atau bahan padat. Dan yang terakhir yaitu pencuci mata darurat. Digunakan jika mata terkena bahan kimia agar tidak menyebabkan cedera permanen. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerapan K3 dalam laboratorium lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Dengan memahami risiko, menggunakan APD, mematuhi tata tertib, serta menerapkan prosedur keselamatan. Maka dari itu kecelakaan akan dapat diminimalkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.